Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Saya ingin salah satu pimpin doa. Coba Mas Anam bisa pimpin doa untuk hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anam sudah pimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran untuk mengikuti pembelajaran yang kedua ini. Sebelum dimulai, saya ingin tanya, apakah hari ini masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini sehingga kita bisa mengikuti KBM semuanya untuk melanjutkan materi di pertemuan yang kedua ini. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang Lembaga Peradilan di Indonesia, kelanjutan dari materi yang pertama kemarin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang kedua ini, saya ingin menanyakan untuk materi pertemuan yang pertama. Kira-kira materi yang pertama apa coba kemukakan? Kemarin kita membahas tentang apa saja? Pengertian hukum. Tunjuk jari dulu. Ya, silakan Mas Anam. Pengertian hukum. Ya, silakan. Hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, ada perintah dan larangan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk Mas Anam. Jadi saya ulangi lagi, untuk pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang materi hukum, di mana hukum itu adalah aturan di mana di dalamnya ada perintah dan larangan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ya, bagus. Kemudian selain tentang makna hukum, pada pertemuan yang pertama kemarin kita juga membahas tentang apa ya? Coba siapa yang ingat? Ya, silakan berdiri, Mbak. Unsur-unsur hukum yaitu adanya perintah dan larangan sifatnya memaksa dibuat oleh lembaga yang berwenang, adanya sanksi jika dilanggar. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk Mbak Haifah. Jadi pada pertemuan pertama kemarin, selain kita membahas tentang makna hukum, juga disampaikan tentang unsur-unsur dari hukum. Ya. Nah, unsur dari hukum menurut Haifah kemarin, di dalamnya ada aturan. Nah, aturan itu terdiri dari perintah dan larangan. Dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Ya, aturan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ini, nantinya akan diproses oleh suatu lembaga atau badan. Nah, badan ini akan kita bahas di pertemuan yang kedua ini, yaitu mencermati lembaga peradilan di Indonesia. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, tujuan kita membahas materi ini diantaranya yang pertama, diharapkan kalian semua yang pertama itu bisa mendefinisikan apa makna dari lembaga peradilan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya diharapkan kalian semua setelah melihat tayangan video dan PowerPoint yang akan saya tampilkan nanti, diharapkan yang kedua, kalian bisa menguraikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya diharapkan kalian semua bisa mendefinisikan tentang perangkat-perangkat peradilan di Indonesia. Dan yang keempat, terakhir, untuk pertemuan yang kedua ini diharapkan kalian semua nanti akan membuat sebuah karya tulis yang berupa makalah yang berkaitan dengan lembaga peradilan di Indonesia. Nah, tujuan semua ini yang harus kalian pahami pada pertemuan yang kedua ini. Bisa dipahami untuk tujuannya? Nah, jadi tujuan kita hari ini untuk pertemuan yang kedua ada berapa? Ada 4. Ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya sebelumnya akan membentuk kelompok. Ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Nah, saya beri waktu 5 menit untuk duduk mengelompok. Silakan.
untuk berkelompok. Masing-masing kelompok sudah duduk berhadapan ya. Nah, sebelum saya tayangkan video dan PowerPoint yang akan saya tampilkan, ini ada LKPD untuk menuliskan hasil pengamatan dari video dan PowerPoint yang akan saya tampilkan nanti. Untuk kelompok satu mana? Ya, silakan maju ke sini, depan. Salah satu sini. Kelompok satu. Ini LKPD-nya untuk menuangkan apa yang akan ditampilkan nanti. Kemudian kelompok 2 yang mana? Silakan ke depan sini. Ini LKPD-nya untuk menuangkan apa yang ditampilkan nanti. Kemudian kelompok 3 yang mana? Silakan nanti untuk ditulis di sini. Dan kelompok 4 yang terakhir. Ya, silakan. Ini ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya, 1, 2, 3, dan 4. Sudah siap kita mulai untuk pembelajaran hari ini? Ya, kalau sudah siap saya akan tampilkan videonya dulu ya. Silakan nanti amati videonya. Kemudian nanti akan saya lanjut dengan PowerPoint-nya ya. Ini untuk video yang pertama. Sekarang saya akan melanjutkan tentang PowerPoint yang berkaitan dengan lembaga peradilan di Indonesia. Silakan cermati ya untuk yang kedua ini. Bentar. Coba perhatikan semua untuk masing-masing kelompok. Di sini kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang bab 3, melanjutkan materi yang pertemuan kemarin pertama, yaitu ini untuk kedua, lembaga peradilan di Indonesia, khusus membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia. Nah, setelah melihat tayangan yang pertama tadi tentang video yang berkaitan dengan peradilan di Indonesia, kira-kira kalian punya sedikit gambaran ya? Punya gambaran tidak? Ya, bagus. Kalau punya, sekarang kita lanjut untuk materi yang berikut ini. Coba perhatikan. Nah, ini untuk indikatornya. Tadi sudah saya sampaikan pada tujuan pembelajarannya. Jadi indikator pada materi yang pertama ini tadi, ya, coba lihat. Indikatornya ini mendefinisikan makna lembaga peradilan. Ini tujuan kita yang pertama tadi ya. Jadi diharapkan kalian semua bisa mendefinisikan apa makna dari lembaga peradilan. Ini tujuan yang pertama. Kemudian indikator yang kedua di sini
menguraikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ini mengidentifikasikan perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Dan yang keempat ini menelaah peran perangkat lembaga peradilan ini yang nantinya kalian semua membuat sebuah karya tulis dalam bentuk makalah. Ya, ini indikatornya. Kita lanjut bisa? Bisa dipahami ya indikatornya ya. Nah, sekarang kita masuk makna dari lembaga peradilan. Apa itu peradilan? Coba perhatikan semua untuk masing-masing kelompok di sini. Peradilan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan, meliputi lembaga peradilan dan proses-proses peradilan. Nah, ini makna dari peradilan itu sendiri. Ya. Bisa dilanjut? Nah, kemudian yang berikutnya tugas pokok lembaga peradilan. Apa itu tugas pokok lembaga peradilan? Di sini dituliskan menerima, ya, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diadukan atau diajukan. Nah, ini tugas pokok dari lembaga peradilan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang berikut, kira-kira punya gambaran tidak apa bedanya antara peradilan dan pengadilan? Nah, dari kata-katanya saja sudah berbeda ya. Peradilan dengan pengadilan, kira-kira tahu tidak bedanya? Tahu? Coba Mas Anam. Peradilan, kalau dari kata-kata peradilan itu menunjuk pada proses ya. Ya, coba jelaskan proses apa berarti itu? Proses untuk memeriksa tadi toh, ini memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Ya enggak? Ya kan? Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, peradilan dengan pengadilan itu berbeda. Nah, kalau peradilan itu merupakan tata cara, prosesnya untuk memeriksa, menyelesaikan suatu perkara, ya. Sedangkan pengadilan itu merupakan tempat atau wahana untuk memproses. Nah, itu bedanya. Jadi jangan salah paham ya. Kita lanjut bisa? Bisa ya? Kita lanjut lagi. Landasan hukum yang mengatur tentang peradilan nasional di Indonesia. Nah, landasan hukum yang pertama di sini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman itulah landasan yang pertama. Diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa selain peradilan negara tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. Itu tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Ya? Bisa dilanjut? Bisa. Yang kedua yaitu pasal 4 ayat 1. Dikatakan setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua keputusan itu harus selalu berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pasal 4 ayat 1. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 4 ayat 2. Bahwa proses peradilan itu harus berjalan secara sederhana. Peraturannya mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Kemudian prosesnya juga cepat. Cepat dalam arti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Kemudian yang berikutnya di sini dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan juga dalam proses peradilan itu hanya membutuhkan biaya ringan. Artinya tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa. Nah, itu pasal 4 ayat 2. Kemudian satu lagi yaitu pasal 5 ayat 1. Yang bunyinya di depan hukum semua orang adalah sama. Nah, ini juga disampaikan dalam konstitusi kita bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama, yaitu pasal 27 ayat 1 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Artinya apa? Setiap warga negara itu dianggap mempunyai kedudukan sama, tidak dibeda-bedakan. Ini landasan hukum yang ada pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya, landasan hukum yang kedua tentang lembaga peradilan di Indonesia. Nah ini, coba perhatikan, landasan konstitusional berarti landasan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, khususnya pasal berapa? Pasal 24 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dikatakan kekuasaan merdeka, siapa yang tahu? Apa artinya merdeka? Bebas, betul sekali Mas Anam. Jadi maksudnya dalam proses peradilan itu tidak boleh dicampur tangan oleh lembaga kekuasaan lainnya, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif atau kekuasaan yang lainnya. Artinya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi siapapun. Maka dikatakan di sini apa? Kekuasaan yang merdeka. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya. Nah, kemudian yang ayat berikutnya di sini disebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, kemudian lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Nah, ini semua merupakan landasan konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24. Nah, dari sini kita tahu bahwa kekuasaan kehakiman itu dipegang oleh siapa? Coba ulangi tadi. Oleh? Iya, dan badan peradilan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Jadi, lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu apa saja yang memproses suatu perkara apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran yang bersifat pidana ataupun perkara yang bersifat perdata. Ya, pada pertemuan kemarin yang pertama kita sudah membandingkan ya, mengklasifikasikan ya hukum berdasarkan isinya. Ada yang disebut hukum publik dan hukum privat. Masih ingat? Masih bagus kalau masih. Jadi, nah disinilah kita akan menyimak atau mencermati tentang peradilan di Indonesia. Macam-macamnya itu apa saja. Kita lanjut lagi ya. Ini saya buat bagan supaya lebih paham tentang sistem peradilan di Indonesia. Yang tertinggi di sini adalah siapa? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini berkedudukan di mana? Iya, betul sekali. Siapa namanya, Mbak? Syahwa. Jadi Syahwa mengatakan Mahkamah Agung itu berkedudukan di ibu kota negara, ya, yaitu di Jakarta. Ya, betul sekali. Nah, ini Mahkamah Agung, ya, merupakan lembaga peradilan yang tinggi di Indonesia. Ya, kemudian di bawahnya di tingkat provinsi. Nah, ini tingkat provinsi yang kedua. Namanya apa ini? Ya, pengadilan tinggi. Berada di mana tadi? Di tingkat provinsi. Kemudian yang terendah di sini, iya, pengadilan negeri berada di mana? Di kabupaten atau kota madya. Jadi prosesnya kita awali dari yang terendah dulu. Jadi apabila terjadi pelanggaran pidana ataupun perdata di tingkat kabupaten itu akan diproses di peradilan umum. Di kabupaten namanya pengadilan negeri, ya. Peradilan yang pertama untuk memproses suatu perkara baik pidana ataupun perdata, ya, paham? Kita lanjut lagi. Kemudian apabila keputusan pengadilan negeri ini tidak diterima, ya, nanti bisa mengajukan keberatan. Kemana mengajukan keberatannya? Ke tingkat yang lebih tinggi lagi di atasnya. Ada apa ini? Iya, ada pengadilan tinggi. Berada di mana tadi? Di tingkat provinsi. Nah, inilah yang memproses perkara apabila terjadi keberatan terhadap keputusan pengadilan di bawahnya.
yaitu pengadilan negeri yang ada di kabupaten atau di kota madya. Namanya apa ya? Kalau kita mengajukan keberatan ke provinsi ini, pengadilan tinggi namanya, siapa yang ingat? Namanya apa? Banding. Ya, mengajukan banding. Ini apabila keputusan pengadilan negeri ini tidak bisa diterima, maka boleh mengajukan keberatan, yaitu pada tingkat yang lebih tinggi di atasnya, yaitu pengadilan tinggi yang ada di tingkat provinsi. Bisa dipahami? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut lagi. Dan apabila keputusan pengadilan tinggi pun ternyata tidak bisa diterima, boleh mengajukan keberatan tidak? Boleh. Kemana? Ke atasnya lagi, yaitu pada Mahkamah Agung. Namanya apa ya? Namanya kasasi. Pernah dengar? Dulu materi di kelas 11. Oh, ini kelas 11 juga ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kasasi, yaitu apabila terjadi keberatan di tingkat pengadilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung punya kewenangan untuk memproses ulang dari tingkat awal sampai nanti yang terakhir, diulang lagi prosesnya. Ini apabila terjadi keberatan keputusan hakim, ya. Paham ya? Kita lanjut lagi bisa? Ya. Ini untuk baganya ya, silahkan dicermati di sini ya, dari tingkat atas sampai nanti ke tingkat yang paling bawah. Demikian juga untuk peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sama tingkatannya seperti itu. Dimulai dari tingkat yang paling bawah dulu, kabupaten ya, kota madya. Kemudian apabila terjadi keberatan sama nanti ke tingkat provinsi. Kemudian dari tingkat provinsi, kemudian nanti ke Mahkamah Agung. Nah, begitu seterusnya. Jadi di sini ada berapa macam untuk peradilan? Iya, satu peradilan umum ini toh. Kemudian ada peradilan agama, kemudian ada peradilan militer dan peradilan administrasi. Nah, untuk masing-masing peradilan ini tahu tidak bedanya? Kenapa kok dinamakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, administrasi negara? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah perkaranya. Ya, perkara yang sudah dilanggar. Nah, kalau perkara yang dilanggar itu berkaitan dengan agama, khususnya yang beragama Islam, maka ini akan diproses di pengadilan agama. Ya, dan prosesnya tadi disebut dengan apa ya? Peradilan ya. Beda loh ya. Kemudian apabila pelanggaran itu dilakukan oleh kaum militer. Kaum militer itu siapa? Ya, TNI dan Polri. Polri bukan polisi ya, Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Maka akan diproses di mana ini? Coba lihat. Iya, pengadilan militer. Nah, itu yang membedakan. Jadi perkara yang ditanganinya, ya. Untuk tata usaha negara ini. Nah, berarti apa? Kaitannya dengan administrasi negara. Ya. Satu lagi ini tadi belum, untuk peradilan umum. Ini menangani perkara baik pidana ataupun perdata. Perdata bukan perdana, perdata ya, beda ya. Nah, ini berada di tingkat kabupaten atau tingkat kota madya. Nah, ini ya, tingkatannya seperti ini. Jadi dimulai dari tingkat yang paling rendah kabupaten atau kota madya, kemudian ke tingkat atasnya namanya pengadilan tinggi, dan kemudian yang paling atas di sini adalah Mahkamah Agung. Kita lihat selanjutnya, bisa? Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk secara detail tugas dari Mahkamah Agung. Coba dilihat di situ. Kelompok 4 bisa terbaca ya? Kelihatan? Ya. Jadi saya ulangi lagi di sini. Peradilan yang tertinggi tadi adalah peradilan Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung, coba perhatikan, mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Nah, Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara untuk memproses kasasi. Ya. Jadi kasasi itu membatalkan keputusan peradilan yang ada di bawahnya, baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota madya. Ya, ini namanya kasasi. Kemudian ini apa? Mahkamah Agung berwenang untuk menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Nah, ini tugas yang kedua dari Mahkamah Agung. Ya. Bisa dipahami? Kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini Mahkamah Agung berhak untuk memutuskan perkara. Nah, ini tadi keterangan dari yang pertama, di tingkat kasasi sesuai dengan kewenangannya. Ya. Jadi Mahkamah Agung itu mempunyai keputusan untuk membatalkan keputusan pengadilan yang ada di bawahnya, baik pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Ya. Kemudian berikutnya, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan peradilan di bawahnya. Nah, ini tadi saya katakan karena merupakan pengadilan yang tertinggi ya, berkedudukan di mana tadi? Iya, di ibu kota negara, yaitu di Jakarta ya. Nah, ini keterangan tadi untuk Mahkamah Agung. Ya, bisa dilanjut? Bisa. Kemudian yang kedua di sini keterangan dari pengadilan tinggi. Saya katakan tadi berada di tingkat mana? Provinsi. Iya, provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini kalau mengajukan apa namanya ini? Banding, tingkat banding. Ya, jadi apabila keputusan pengadilan negeri ini tidak bisa diterima oleh tergugat, maka boleh mengajukan keberatan, namanya banding kemana? Nah, ini ke pengadilan tinggi yang berada di provinsi. Bisa dipahami ya? Ya, berada di provinsi, jangan keliru ya. Kalau kita di mana? Provinsinya Jawa Tengah ada di Semarang. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini pengadilan negeri. Nah, ini pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota madya. Ini merupakan peradilan umum yang paling bawah ya, menangani perkara pidana ataupun perdata untuk yang pertama ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi keterangannya, coba lihat, saya ulangi lagi. Lingkungan peradilan umum, susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, ini ada ketua dan wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Ini pada tingkat peradilan umum yang ada di kabupaten atau kota madya. Ya, paham? Ya. Nah, apa tugasnya? Saya ulangi lagi tadi. Pengadilan umum bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Ini berada di tingkat kabupaten atau kota madya. Bisa dipahami bedanya ya? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Yang kedua di sini yaitu lingkungan peradilan militer. Peradilan militer siapa saja itu perangkatnya? Perangkat lingkungan peradilan militer di sini terdiri dari 3 orang hakim, ya, 3 orang hakim, seorang auditor atau penuntut umum, kemudian ada jaksa tentara, dan seorang panitera. Ini yang namanya perangkat lembaga peradilan di lingkungan militer. Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Yang di bawahnya itu merupakan kewenangan. Coba lihat kewenangan dari peradilan militer. Memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Nah, ini untuk kewenangan dari peradilan militer. Ya, kita lanjut lagi. Nah, karena waktu kita tidak banyak, saya lanjut lagi ya. Yang berikutnya yaitu lingkungan peradilan agama. Nah, kalau kita membahas lingkungan peradilan agama, ini menukik khusus untuk orang-orang yang beragama Islam, khususnya perkara perdata yang berkaitan dengan syariat Islam. Contohnya apa? Nah, di sini ada perkawinan, warisan, waris mewaris ya. Kemudian ada wasiat. Kemudian ada hibah, ada wakaf, kemudian apa lagi? Sedekah. Nah, ini contoh dari perkara-perkara yang ditangani oleh peradilan agama ya, khusus yang beragama Islam. Ya. Tahu ya bedanya ya? Jadi kalian sudah tahu apa tadi? Perangkatnya termasuk dari klasifikasi peradilan di Indonesia. Kita lanjut lagi.
Nah, ini khusus yang keempat. Ya, jadi sesuai dengan konstitusi kita, badan peradilan yang keempat kita adalah tata usaha negara. Nah, lingkungan peradilan tata usaha negara ini khusus untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara kaitannya dengan administrasi negara. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Kita lanjut lagi kesimpulannya. Ya, coba kita lihat dari mulai bagan sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Nah, di sini kita membahas tentang apa saja. Di antaranya tadi yang baru saja kita bahas yaitu Badan Peradilan Nasional. Ya. Ada berapa tadi? Coba lihat. Iya, Badan Peradilan Nasional sesuai dengan konstitusi kita, di antaranya ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini sesuai dengan konstitusi kita pasal 24 ayat 2. 1 dan 2 ya tadi. Kemudian yang kedua di sini pembagian hukum atau klasifikasi hukum. Nah, kemarin sudah kita bahas semuanya. Klasifikasinya ada berapa di sini? 7. Iya, berdasarkan isinya, kemudian berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan sifat, tempat, waktu berlakunya, dan cara mempertahankannya. Masing-masing kemarin sudah kita bahas ya pada pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pertama dan kedua itu saling berkaitan. Jadi apabila terjadi proses atau perkara baik perdata ataupun pidana, maka akan diproses melalui lembaga apa tadi? Peradilan nasional. Nah, peradilan nasional itu ini ada 4. Tinggal kita melihat perkara apa yang ditanganinya, ya. Ini dilihat. Ada agama, militer, tata usaha negara. Paham? Nah, coba setelah saya menampilkan PowerPoint ini dengan video pembelajaran tadi, coba tuangkan hasil pengamatan kalian tentang tayangan tadi ya dalam LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Dari yang pertama tentang video pembelajarannya, kemudian yang kedua tentang apa tadi? Tentang PowerPoint yang berkaitan dengan lembaga peradilan di Indonesia. Silahkan tuangkan dalam LKPD. Saya beri waktu kira-kira 2 menit cukup untuk menuangkan, atau 3 menit di LKPD-nya masing-masing. Nanti kalau sudah saya akan menanyakan untuk masing-masing kelompoknya. Ya, silakan saya beri waktu 3 menit ya, menuangkan dalam LKPD. Tulis di situ ya. Dari LKPD yang saya bagikan ini. Silakan ditulis di masing-masing lembarnya. Nah, bisa dipahami ya dari tayangan tadi, dari yang pertama dan PowerPoint yang saya tampilkan. Silakan kemukakan di LKPD, tuangkan di situ, kemudian nanti sampaikan di forum. Silakan tulis dulu. Untuk kelompok 2 bagaimana? Menemui kesulitan tidak? Tidak ada? Lancar ya? Lancar. Ya, silakan tuangkan di LKPD-nya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan tuangkan dalam LKPD. Apa yang kalian amati tadi? Ya. Iya, nanti disampaikan. Dan yang pertama tadi ya. Iya, dari video yang pertama dengan PowerPoint-nya. Paham ya? Ya, silakan tuangkan dulu. Kemudian untuk kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Menemui kendala tidak? Tidak ada? Lancar? Ya, silakan tuangkan dalam LKPD-nya hasil pengamatan video dan PowerPoint-nya.
Bagaimana untuk kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Kita akhiri nanti. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba saya pengen tahu hasil pengamatan dari video yang pertama dan PowerPoint yang tadi saya tampilkan. Sudah siap ya? Sudah. Ya, saya mulai dari kelompok 1 dulu atau secara acak? Acak. Ya, Bu. Boleh. Siapa dulu ya? Kelompok 4 dulu, boleh. Silahkan. Kemukakan hasil pengamatannya. Silahkan kelompok 4 untuk menyampaikan. Kenalkan, saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan video dan foto yang sudah ditayangkan. Ya, silakan. Video dan foto yang ditayangkan terdapat satu lembaga peradilan negara lembaga yang memproses perkara baik pidana maupun perdata. Betul. Kelompok 4 menyatakan dari hasil pengamatan yang tadi, yang pertama dan kedua. Coba ulang yang agak keras. Berdiri. Yang pertama, Ya. terdapat lembaga peradilan adalah lembaga yang memproses perkara baik pidana maupun perdata. Iya, jadi kelompok 4 mengatakan bahwa tayangan tadi membahas tentang lembaga peradilan yang memproses perkara pidana dan perkara perdata. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya. Bagus ya, kelompok 4. Sekarang saya ingin menanyakan untuk kelompok 2. Silahkan Mbak. Kelompok 2 bagaimana pengamatannya? Perkenalkan, nama saya Eka Kurniasih dari kelompok 2. Mau menjawab yang Menyampaikan pengamatan. itu macam-macam peradilan atau klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Ya, terus? Antara lain yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, peradilan dan tata usaha negara. Ya, kelompok 2 menyatakan klasifikasi peradilan di Indonesia. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Bagus ya. Kelompok 2 menyatakan tentang klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Di antaranya ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Betul. Sekarang saya ingin menanyakan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bagaimana pengamatannya? Silakan kemukakan. Pengamatannya, perkenalkan, nama saya Nurul Anam dari kelompok 1. Pengamatan tadi yang saya dapat adalah perangkat lembaga peradilan. Ya, Yang pertama, Mahkamah Agung. Betul. Yang berada di ibu kota negara. betul. Yang ketiga, Pengadilan Tinggi. Ya, Yang berada di provinsi. Yang ketiga, Pengadilan Negara Kabupaten. peradilan negeri bukan Negeri, negara. ya. Ya. Dia Pengadilan Negeri Berada di mana? Kabupaten Di kabupaten atau kota madya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Bagus ya, kelompok 1 menyampaikan tentang perangkat lembaga peradilan dari tingkat yang tertinggi Mahkamah Agung yang berada di ibu kota negara, kemudian yang ada di provinsi namanya Pengadilan Tinggi, dan yang ada di kabupaten atau kota madya yaitu peradilan negeri. Sekarang tinggal satu lagi kelompok 4. Kelompok 4. Ini kelompok berapa? 3. Silahkan Mbak kemukakan. Berdiri. Ayo silahkan salah satu saja. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zawali Gunawan dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hasil video dan PowerPoint yang edukasi. Kesimpulannya ada beberapa macam peradilan. Yang pertama peradilan umum, peradilan
peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain peradilan tersebut, ada juga perangkat lembaga peradilan yang lebih tinggi. Yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua peradilan tinggi dan peradilan negeri. Mahkamah Agung terdapat di ibu kota negara dan peradilan tinggi terdapat di provinsi, peradilan negeri terdapat di kabupaten atau kota madya. Sudah? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, dari hasil pengamatan kelompok 1, 2, 3, dan 4 saya garis tengahi gini ya kesimpulannya ya. Kita ambil secara bersama-sama ya. Coba perhatikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama tadi menyatakan bahwa makna peradilan adalah apa tadi? Lembaga peradilan adalah sebagai wahana atau tempat untuk memproses. Ya, betul. Untuk memproses apa? Perkara. Perkara apa? Ya, pidana atau perdata. Betul. Kemudian yang kedua, kesimpulannya apa? Ya, macam-macam peradilan di Indonesia atau kita sebut klasifikasi peradilan di Indonesia. Apa saja? Satu? Ya, bagus, jadi ada 4 ya, sesuai dengan konstitusi kita yaitu pasal berapa tadi? 24 ayat 1 dan 2. Kemudian yang ketiga kita ambil kesimpulan secara bersama-sama yaitu apa? Perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Dimulai dari yang tertinggi namanya apa tadi? Mahkamah Agung. Berkedudukan di mana? Di ibu kota negara 1 ya. Kemudian di bawahnya ada apa? Ya, di tingkat mana itu? Pengadilan tinggi di provinsi. Kemudian yang paling bawah pengadilan negeri ya. Atau kita sebut dengan peradilan umum ya. Nah, ini kesimpulan yang ketiga. Dan satu lagi yang belum saya tanyakan untuk masing-masing kelompok pada tujuan yang keempat, karena tadi saya menginginkan masing-masing kelompok untuk membuat semacam mind mapping atau rencana penyusunan karya tulis dalam bentuk makalah. Nah, saya ingin menanyakan ini secara acak saya tunjuk atau urut? Acak. Ya, boleh. Dimulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 3 yang mana ini? Boleh, silahkan. Bagaimana mind mappingnya? Coba sampaikan. Dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sasa dari kelompok 3. Rencana menyusun makalah adalah menentukan tema dan judul. Kedua, kumpulkan bahan referensi dan baca referensi makalah dengan tema sejenis. 5. Ketiga, menulis makalah secara sistematis. Ya. Keempat, syuting makalah. Sudah? Sudah. Ya, kelompok 3 menyampaikan mind mapping tentang penyusunan membuat karya tulis. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Oke. Ada lagi untuk kelompok berapa ini ya? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap menyampaikan mind mappingnya? Coba sampaikan. Kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Anam dari kelompok 1. Ingin menyampaikan rencana menyusun makalah. Yang pertama, tentukan judul. Betul. Yang kedua, baca referensi makalah dengan tema sejenis. Ya. Yang ketiga, penambahan kutipan. Betul. Sudah? Sudah. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut lagi untuk kelompok 2. Bagaimana mind mappingnya atau rencana penyusunannya? Coba sampaikan. Ya, saya Kustoro dari kelompok 2 akan menjawab rencana untuk menyusun makalah, yaitu ditentukannya tema membutuhkan 1 hari Ya. dan ditentukannya judul membutuhkan 1 hari juga, dan dikumpulkan bahasa referensi membutuhkan sampai 2 hari, dan menulis makalah secara sistematis membutuhkan waktu 2 hari, dan syuting makalah membutuhkan waktu 1 hari. Oh, ya. Cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok berapa? 2. Itu.
Kita lanjut lagi kelompok 4. Tinggal satu lagi yang belum ya. Kelompok 4 coba bagaimana mind mappingnya? Silakan. Kelompok 4. Ya, bagus sekali, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baiklah, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil mind mapping dan pengamatan dari video yang pertama dan yang kedua. Sekarang saya beri masukan untuk masing-masing kelompok, terutama pada poin mind mappingnya. Ya. Untuk menyusun rencana pembuatan makalah, kita awali yang pertama dengan menentukan tema. Nah, untuk menentukan tema itu hanya membutuhkan waktu 1 hari, cukup ya untuk menentukan tema. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan judul. Ini juga cukup 1 hari. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan tema dan judul, kita baru mulai mencari bahan referensi untuk menyusun makalah tadi. Ya. Ini membutuhkan waktu 2 hari ya, karena kita mencari referensi kan tidak cukup 1 hari ya, pastinya membutuhkan waktu 2 hari, bahkan bisa lebih kalau kita membuatnya panjang ya. Kemudian yang keempat yaitu membaca referensi yang sudah kita dapatkan, sesuaikan dengan apa tadi, tema dengan judulnya. Kemudian yang kelima yaitu mulai menulis makalah secara apa? Secara sistematis dari awal sampai akhir. Nah, baru nanti yang keenam dengan menambahkan kutipan-kutipan atau pendapat-pendapat dari pakar yang berkaitan dengan apa tadi? Judul dan temanya. Ya, ini membutuhkan waktu cukup 1 hari. Kemudian yang terakhir yaitu bagian sunting makalah. Nah, sunting makalah itu hanya membutuhkan waktu 1 hari. Nah, ini masukan-masukan dari saya terutama tentang membuat mind mapping penyusunan apa tadi? Karya tulis dalam bentuk makalah. Nah, jadi nanti yang merasa masih ada kekurangan bisa ditambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, karena ini waktunya sudah habis, jangan lupa makalah ini saya tunggu pada pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa nanti sudah siap untuk disajikan pada pertemuan yang ketiga. Ya, siap? Siap. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dengan doa dulu. Ya, saya minta salah satu untuk pimpin doa, Mas Anam juga ya. Silakan. Dalam melakukan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian pulang dengan selamat sampai tujuan dan bisa ketemu lagi besok hari. Ya, silahkan berkemas, hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.